DPT kita cuma 231. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Teman-teman nanti bisa cek di website info.pemilu.kpu.go.id atau teman-teman juga bisa cek nanti di pemilu2024.kpu.go.id. Ternyata Anies Baswedan betul dapat 22, tapi yang namanya Prabowo dapatnya cuma 77. 77 ditambah tadi berapa? 6.000 ya teman-teman. Subhanallah, itu berapa banyak itu tambahan suara, penggembulungan suara untuk Bapak Prabowo Subianto. Sementara Ganjar Pranowo 36. Jadi 77 Anies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan berbicara tentang masalah pemilu, teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah menyaksikan di layar-layar televisi teman-teman ataupun di channel-channel YouTube sudah ada hasil dari quick count. Yang mana di situ, teman-teman, kita dapat saksikan seperti di layar video ini, teman-teman. Kita dapat saksikan suara Bapak Prabowo Subianto itu hampir mencapai 60%. Jika dibandingkan dengan suara Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Ganjar Pranowo, bahkan jika seandainya suara Bapak Anies dengan Bapak Ganjar itu disatukan, teman-teman, tetap saja kalah dengan suara Bapak Prabowo Subianto. Yang harus teman-teman ketahui, ini barulah hasil dari quick count, belum hasil dari real count. Nah, teman-teman, saya tidak membahas tentang apa perbedaan antara quick count dengan real count, teman-teman, tapi kita akan membahas, akan kita saksikan banyaknya temuan-temuan di luar sana yang menyatakan pemilu ini curang, teman-teman. Banyak saya saksikan, teman-teman, baik itu di televisi maupun di media-media sosial, bahkan di YouTube, teman-teman, yang memprotes hasil dari pemilu ini. Bahkan ada yang menyatakan pemilu ini adalah pemilu banyak kecurangannya, teman-teman. Namun sebelum itu, teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Seperti video ini, sahabatku semua. Video ini viral di media sosial, baik itu di TikTok ataupun di YouTube, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa aplikasi Sirekap yang digunakan atau yang dikeluarkan oleh KPU Pusat menunjukkan angka yang berbeda dengan C1-nya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, suara 01 itu ada 134 di suatu TPS. Namun terbaca hanya satu saja, teman-teman. Hanya satu suara 01. Di aplikasi Sirekap yang digunakan oleh KPU Pusat. Sedangkan suara 02, yakni Bapak Prabowo Subianto, ini memiliki suara di C1-nya 65, namun terbaca 551 suara. Dan suara 03, yakni Bapak Ganjar, itu di C1-nya hanya ada 6 suara. Namun di aplikasi Sirekap terbaca 111 suara. Oke, langsung saja teman-teman kita simak videonya. Dari sistem itu ya, kita coba kesesuaian dari aplikasi Sirekap yang dikeluarkan oleh KPU Pusat. Kita harus melakukan scan di sana dari hasil suara pilihan presiden. Hasil dari TPS 14 itu suara 01 itu 134. Begitu kita scanner, ternyata data 01 itu cuma satu. Pasangan 02 di TPS 14 itu 65, tapi di sini terbaca 551. Luar biasa, teman-teman. Sangat banyak sekali suara yang ditambahkan. Suara yang ada di C1-nya 65, namun terbaca di aplikasi Sirekap 551 suara. Luar biasa penambahannya. Padahal DPT kita cuma 231. Terus di pasangan 03 di TPS 14 itu ada 6. Di sini tercatat 111. Tadi sini kita melakukan submit, tapi di sini kita ada bingung gitu untuk meneruskan. Sedangkan yang lainnya harus di scanner juga gitu. Jadi teman-teman, dari video ini
suara 01 yang tadinya 134 suara, tapi dikurangi teman-teman, dikurangi 133 suara, menjadi 1 suara saja teman-teman. Sedangkan suara dari 02 itu ada 65 suara, ditambahkan menjadi 551 suara. Luar biasa. Sedangkan untuk paslon 03, suaranya hanya 6, namun di dalam aplikasi Sirekap yang dimiliki oleh KPU, itu ada 111 suara. Sebagai informasi teman-teman, teman-teman yang menyaksikan video ini nanti bisa cek sendiri. Cek hasil dari TPS masing-masing teman-teman, di daerah teman-teman, nanti bisa dicocokkan dengan aplikasi resmi dari KPU. Teman-teman nanti bisa cek di website infopemilu.kpu.go.id. Atau teman-teman juga bisa cek nanti di pemilu2024.kpu.go.id. Nanti teman-teman linknya akan saya sematkan di deskripsi. Nah, dari sini teman-teman semua bisa cek apakah hasil dari TPS masing-masing sesuai yang dimasukkan kepada website resmi KPU, teman-teman. Kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Oh, jadi teman-teman, menurut Bapak ini maksimal suara dari TPS itu teman-teman 300 teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Oh, pemilu gila. Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Jadi teman-teman, menurut beliau, suara maksimal di suatu KPS teman-teman, itu maksimalnya hanya 300. Namun teman-teman, ditemukan ada suara dari salah satu paslon yang mencapai 700 sampai 800. Ini menurut beliau teman-teman, bukan menurut saya. Bahkan yang membuat saya kaget teman-teman, ada temuan di satu TPS sampai suaranya mencapai 80.000 teman-teman. Ini bagaimana ceritanya? Menurut beliau tadi, maksimal suara di satu TPS hanya 300. Ini sampai 80.000. Ini bagaimana ceritanya teman-teman? Ini dia teman-teman videonya. Kita simak dari awal videonya. Ininya Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah, saya ambil. Terus kemudian saya mengambil di kabupatennya Pati. Ini Pati di sini. Teman-teman bisa lihat. Kabupaten Pati. Terus udah gitu kecamatannya adalah Kecamatan Sukolilo. Ini, terus kemudian desanya adalah Sumber Soko dan desanya Sumber Soko teman-teman di Kabupaten Pati. Kemudian TPS-nya 003. Mari kita lihat apa hasilnya. Teman-teman, kalau kita lihat hasilnya, hitungan suaranya adalah perolehan suara Anies Baswedan cuma dapat 4, Anies Baswedan 4, 425, dan 425. kemudian Ganjar Pranowo 30, C1-nya. Mari kita cek C1-nya. Nah, teman-teman, ini C1-nya ya, hasil dokumennya nih. Mari kita lihat C1-nya. Ini dia. Kalau lihat di sini, jumlahnya suara Anies memang betul 4. Tapi jumlah suara Prabowo yang ada di sini hanya 125. 125. Di atas tadi dikemukakan suaranya Pak Prabowo itu bukan 125 tapi berapa? Berapa tadi? Jumlahnya ini 425. 425. Jadi menurut hasil dari data ini teman-teman, artinya ada penambahan suara untuk Bapak Prabowo Subianto. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ada 300 suara yang curang. Pak Prabowo 300 suara. Suara ini 425 dan itu curang. Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat, saya masuk di Kabupaten Bima. Saya masuk di Ambalawi, kecamatannya. Saya masuk di Rite.
desanya, dan saya masuk di TPS 002. TPS 002 teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa cek nanti di website yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kita lanjutkan lagi. Mari kita cek. Hasil perolehan suaranya, Anies Baswedan hanya 60, 60. Prabowo Subianto 612, sementara 612. suara Ganjar Mahfud 2. Mari kita 2. cek di Oke, dokumen C1-nya. C1. Teman-teman, Nah, kalau ini Anda dokumennya, baca di teman-teman. sini dokumen C1-nya itu Anies Baswedan 60. Saya cek lagi ke Betul. atas. Betul 60. Di Hmm. sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil suara. Di hasilnya ternyata 112. Hanya ada 112. Berarti di sini teman-teman dapat kita saksikan juga adanya penambahan suara teruntuk kepada Bapak Prabowo Subianto. 112 saja. Hmm. Ini teman-teman. 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi di sini cuma 112 yang sesungguhnya seperti itu, tapi kemudian kalau kemudian kita lihat di sini 612. Jadi ada pencuriannya 500 suara. 500 suara. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan Daerah lagi. Selatan, di kota Palembang, Palembang. di Sematang Borang kecamatannya, dan di desanya adalah Karya Mulia. TPS Desa Karya Mulia. 013. Mari kita lihat hasilnya. 013. Nah, Coba diturunkan. Oh ini. Oh atas. Anies Baswedan dapat 0, Prabowo 0. Subianto 400, Ganjar 400. Pranowo 0. Mari kita lihat Oke. di hasilnya, di hasil pindainya. Hasil pindainya ternyata Anies Baswedan dapat 126. wah, Bapak Anies Baswedan mendapatkan suara 126. Tapi hasilnya teman-teman itu dinolkan. Ini ada apa teman-teman? Suara dari C1-nya 126, tapi dinolkan. Ini ada apa? Ini harus kita pertanyakan teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Prabowo cuma 100. Sementara Ganjar Pranowo cuma 16. Ini kecurangan. Suara Anies Baswedan yang 126 itu tiba-tiba di atasnya cuma berapa? 126. Coba kan dinaikin ke atasnya. Disebutnya 0. Padahal 0. tadi suaranya adalah 129. Coba ulangi lagi. Jadi suara 126. Berapa? Oh, 126. Jadi suara Bapak Anies Baswedan itu ada 126, tapi dinolkan. Dapat suara 126, tapi kemudian ditulis 0. Sementara Prabowo yang ranking kedua cuma 100, ditulisnya adalah 400. Berapa? Dia mencuri suara 300 dan menghilangkan suara 126. Ini kecurangan yang maha dahsyat. Saya akan kasih contoh lagi suara di luar negeri. Luar negeri. Kotanya Malaysia, negaranya, Malaysia. Kinabalu Malaysia. Di kotanya Kinabalu. Ini juga Kinabalu. Dan di TPS-nya adalah KSK 330. Apa yang bisa kita lihat? Coba teman-teman perhatikan di sini. Anies Baswedan hanya dapat 22. Anies Baswedan dapat 22. Prabowo Subianto dapat 8.077. 8.077 suara. Masya Allah. Sementara Ganjar Pranowo mendapatkan 80.000, bukan, 80.036. Jadi Anies dapat 22, Ganjar 8077, artinya 8.077, dan Ganjar Pranowo dapat 80.036. Wah. Mari kita periksa C-nya, forum C-nya. Di forum C itu ternyata Anies Baswedan betul dapat 22, tapi yang namanya Prabowo dapatnya cuma 77. 77 ditambah tadi berapa? 6.000 ya teman-teman.
Subhanallah, itu berapa banyak itu tambahan suara, penggembulungan suara untuk Bapak Prabowo Subianto. Sementara Ganjar Pranowo 36. Jadi 77 Anies, Ganjar Pranowo berapa tuh? Pak Prabowo Subianto. Anies 22, Ganjar Prabowo 77 dan Ganjar 36. Coba kita lihat di formulir yang tadi. Anies tetap 22, tapi Ganjar Pranowo yang tadi 77 bertambah menjadi 8.000. Prabowo Subianto 8.077. Sementara Ganjar Pranowo yang tadinya cuma 36 jadi nambahnya 80.000. Wah. Lagi-lagi di Malaysia kecurangannya luar biasa. Pada kecurangan di sini Ganjar Pranowo dapat angka 80.000 kecurangannya. Sementara Prabowo dapat angka 8.000. Anies cuma 22 sesuai dengan hasil. Mungkin pihak KPU, teman-teman, memberikan alasan bisa saja terjadi kesalahan yang tidak disengaja ketika menginput data, teman-teman. Tapi jika kesalahannya ini, teman-teman, secara sistematis, salah satu paslon dirugikan, tapi suara di satu paslon lainnya ditambahkan, sistematis seperti itu, teman-teman. Bahkan seperti yang kita saksikan tadi, ada pengosongan suara pada salah satu paslon. Jadi siapapun nanti presidennya, entah itu Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, ataupun Bapak Ganjar Pranowo, kita akan menerimanya. Kita akan patuh kepada pemimpin yang sudah sah menjadi presiden kita. Namun di sini, temuan-temuan kecurangan seperti ini, teman-teman, harusnya dibawa ke ranah hukum. Harus diproses melalui hukum. Saya sangat berharap sekali, bukan hanya melalui media sosial saja. Saya sangat berharap temuan-temuan seperti ini dibawa ke ranah hukum. Entah itu kepada Bawaslu ataupun kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki wewenang untuk menyelidiki ini semua, teman-teman. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.